Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan membahas tentang biografi dan pemikiran Ibnu Rushd yang beranggotakan saya Yudis Adi Dragunawan dan teman saya Wahyu Hamdani. Pertama-tama adalah pendahuluan, yakni riwayat singkat tentang kehidupan Ibnu Rushd. Ibnu Rushd atau nama lengkap Abu Al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Rushd berasal dari keturunan Arab, kelahiran Andalusia. Ibnu Rushd lahir di Andalusia, Spanyol, tepatnya di kota Cordoba tahun 526 Hijriah atau 1198 Masehi. Ia lahir dan dibesarkan dalam keluarga ahli fikih. Ayahnya Ahmad atau Ibnu Al-Qasim, seorang hakim di Cordoba. Demikian juga kakeknya yang terkenal sebagai ahli fikih. Dengan demikian, ia lahir dari keluarga yang terhormat, alim, dan taat dalam beragama. Kakeknya dan ayahnya yakni penganut mazhab Maliki. Keluarga Ibnu Rushd memberikan fondasi yang kuat dalam ilmu pengetahuan dan agama, yang kemudian membentuk pemikirannya sebagai seorang filosof yang berusaha mensintesakan antara agama dan filsafat. Semasa hidupnya, Ibnu Rushd orang yang suka hidup sederhana dan bersahaja, tanpa memperdulikan tentang pakaian, harta benda. Walaupun begitu, sifatnya sangat murah sekalipun kepada orang-orang yang pernah memusuhi dan menghina dirinya. Demikian satu dari ciri-ciri kebaikannya, yang juga terkenal sebagai orang yang sangat rendah hati, terutama kepada orang-orang yang miskin atau fakir. Kehidupannya sebagian besar digunakan untuk menjalani tugas sebagai hakim dan dokter, tapi dia di barat dikenal sebagai filosof yang banyak mengkaji dan mengomentari pemikiran Aristoteles. Ibnu Rushd termasuk seorang jenius yang banyak menghasilkan karya tulis dalam berbagai bidang. Ia ahli hukum, ahli filsafat, dan menguasai ilmu kedokteran, kalam, bahasa, fisika, astronomi. Ibnu Rushd lahir dan dibesarkan dalam lingkungan yang sangat menghargai ilmu pengetahuan. Ia mempelajari berbagai disiplin ilmu termasuk filsafat, logika, astronomi, dan kedokteran. Di Cordoba pada masa itu merupakan pusat studi filsafat yang terkenal dan bersaing dengan kota-kota lainnya di dunia Islam seperti Baghdad dan lingkungan yang sangat kondusif itulah yang membuat Ibnu Rushd kecil haus akan ilmu pengetahuan. Ia tumbuh menjadi anak yang memiliki kejeniusan yang luar biasa pada usia anak-anak saat itu. Ibnu Rushd sudah mempelajari berbagai disiplin ilmu seperti Al-Quran, hadis, fikih, serta mendalami ilmu-ilmu eksak seperti matematika, astronomi yang sudah saya sebutkan tadi. Setelah menginjak remaja, ia terdorong keluar dari lingkaran keluarga dalam menuntut ilmu. Ibnu Rushd mendatangi para fuqaha yang menonjol di kawasan Andalusia kala itu untuk berguru dan menimba ilmu. Di antara para fuqaha itu antara lain adalah Abu Al-Aim Bashkawal, Abu Marwam bin Masyarah, Abu Bakar bin Samhum, Abu Ja'far bin Abdul Aziz, Abdullah Al-Maziri, dan Abu Muhammad bin Rizq. Karena itulah beliau Ibnu Rushd tumbuh dewasa. Ia terkenal dengan ilmuwan yang ahli dalam berbagai disiplin ilmu pengetahuan. Dalam bidang kedokteran, Ibnu Rushd belajar pada Abu Ja'far Harun At-Tirjali dan Abu Marwan bil Karbul. Dalam bidang filsafat, ia belajar pada Ibnu Bajjah yang di barat terkenal dengan Avicenna, filosof besar di Eropa sebelum Ibnu Rushd. Selain itu, ia juga berhubungan dengan Dr. Abu Marwam bin Zuhr dan Raja Dinasti Muwahhidun. Selain menjalin hubungan yang akrab dengan Ibnu Zuhr, Ibnu Rushd juga mempunyai hubungan yang baik dengan kerajaan Islam Muwahhidin, terutama dengan Amir ketiga Khalifah Abu Yusuf Al-Mansur. Hubungan dan kepercayaan tersebut akhirnya Ibnu Rushd dilantik sebagai hakim di Sevilla pada tahun 1169, dan 2 tahun kemudian beliau dilantik menjadi hakim di Cordova dan kemudian dilantik sebagai dokter istana pada tahun 1182 Masehi. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya Wahyu. Silahkan Mas Wahyu.
Karya-karya penting Ibnu Rushd. Ibnu Rushd adalah seorang penulis yang produktif dengan karya-karyanya yang mencakup di berbagai bidang, termasuk filsafat, ilmu kalam, dan kedokteran. Nah, ada beberapa karya penting dari Ibnu Rushd, yaitu ada 4. Yang pertama, Al-Fashl Al-Maqal Fima Bain Al-Hikmat wal Syariah min Al-Istishhal. Karya ini membahas hubungan antara filsafat dan syariat, menekankan pentingnya akal dalam memahami ajaran agama. Seperti dua sisi pada mata uang, filsafat dan syariat itu saling melengkapi dalam pencarian kebenaran. Yang kedua, Al-Kashifan Manahid Al-Adinat fi Aqaid Al-Millat. Dalam karya ini, Ibnu Rushd memberikan kritik terhadap ahli ilmu kalam dan sufi, menawarkan pandangan yang lebih rasional dalam memahami keyakinan agama. Ia berusaha menunjukkan bahwa keyakinan tidak harus terpisah dari logika dan akal sehat. Yang ketiga, karya yang berupa Tahafut Al-Tahafut. Karya ini merupakan kritik terhadap Imam Al-Ghazali, di mana Ibnu Rushd mempertahankan posisi filsafat dan berargumen bahwa filsafat tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Dalam konteks ini, Ibnu Rushd berperan sebagai jembatan yang menghubungkan dua tradisi pemikiran yang tampaknya bertentangan. Karya yang keempat yaitu Bidayat Al-Mujtahid wa Nihayat Al-Mutaqsyid. Karya ini berisi uraian di bidang fikih, memberikan panduan bagi para mujtahid dalam memahami menerapkan hukum Islam dengan pendekatan yang sistematis. Ibnu Rushd membantu para pembaca untuk menavigasi kompleksitas hukum Islam dengan lebih baik. Ibnu Rushd merupakan tokoh penting dalam sejarah filsafat Islam yang berhasil mengharmoniskan antara akal dan wahyu. Ia bukan hanya seorang filsuf, tetapi juga seorang pelopor yang membuka jalan bagi pemikiran kritis yang menjadi dasar bagi perkembangan ilmu pengetahuan di Eropa. Melalui pendekatan rasionalnya, Ibnu Rushd memberikan kontribusi yang signifikan, tidak hanya dalam konteks Islam, tetapi juga dalam pemikiran Barat. Seperti cahaya yang menembus kegelapan, pemikiran Ibnu Rushd menginspirasi banyak pemikir di Eropa untuk mengeksplorasi hubungan antara iman dan akal, yang pada akhirnya berkontribusi pada lahirnya Renaissance. Dengan demikian, warisan Ibnu Rushd tidak hanya terletak pada karyanya, tetapi juga pada semangat pencarian kebenaran yang terus hidup dalam jiwa para pencari ilmu di seluruh dunia.